Oke, sekarang kita bakal lanjut ke bagian kesimpulan ya. Kemarin kita sudah berkenalan dengan apa itu Node.js, kemudian kita berkenalan juga dengan apa itu modules, kita udah setup juga Node.js-nya di komputer kita, kita juga udah coba jalanin built-in modules bawaan dari Node.js ya, yaitu HTTP sama URL, kemudian kita juga sempat bikin modul sendiri ya, yaitu yang My Modules, kalau nggak salah di episode kedua. Kemudian kita juga berkenalan dengan NPM, apa itu NPM dan Package, nggak penting-penting amat, tapi minimal teman-teman tahu. Kemudian kita juga simulasi instalasi Nodemon. Dan Nodemon ternyata kepake terus ya, sampai ke bagian episode terakhir. Kemudian kita bikin routing sederhana, kita bikin route sederhana, hanya ada 2 get dan 1 not found ya. Yang pertama get hello world, kemudian yang kedua get user, ala-alaan, kita hanya mengembalikan query parameternya, kemudian not found. Kemudian kita juga sempat bikin API sederhana ya. Kita bikin satu route yang bisa ngehandle request post, dan kita tembak lewat postman. Jadi menurut aku seharusnya sekarang udah cukup dulu untuk berkenalan dengan JavaScript backend-nya. Seharusnya kita mainan query ya, cuma karena aku nggak mau bikin pusing teman-teman, kayak di video PHP sebelumnya, yang langsung aku masukin semuanya ke dalam satu playlist. Jadi nanti akan ada playlist satu baru lagi, kita akan beneran seolah-olah membuat website sederhana atau CRUD biasa, tapi menggunakan full stack JavaScript. Tapi itu nggak di dalam waktu dekat, dan mungkin aku butuh waktu juga untuk bikin video yang kayak gitu. Jadi silakan ditunggu aja. Dan di sana baru kita akan bermainan query. Entah itu query untuk masukin data ataupun nampilin data. Dan mudah-mudahan banyak join-joinnya lah di query-nya nanti, supaya teman-teman makin dapat kasus yang kompleks. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti materinya. Sudah ada tutorial MySQL, kalau misalkan teman-teman mau belajar MySQL-nya duluan, dan silakan teman-teman install MySQL-nya duluan juga diperbolehkan. Kita masuk ke kesimpulan. Yang paling pertama adalah teman-teman harus perdalam pengetahuan API lagi. Udah jelas, kalau misalkan kita bahas soal full stack JavaScript atau backend JavaScript, itu biasanya pasti struktur website-nya itu menggunakan API. Jadi ada satu server atau service yang berbeda, service front-end bakal nembak ke service back-end. Dan service back-end ini berbentuk dalam REST API. Di sini seharusnya bukan API aja ya, tapi REST API. Silakan teman-teman cari tahu lebih lanjut. Perdalam lagi apa itu API dan apa itu REST API. Kemudian perdalam pengetahuan DBMS. DBMS itu singkatan dari Database Management System. MySQL itu termasuk DBMS. Selain MySQL, ada juga DBMS yang bersifat NoSQL, seperti MongoDB, itu paling populer banget di Node.js, dan biasanya memang orang menggunakan MongoDB ya, kalau misalkan stack-nya atau teknologinya full JavaScript, jadi nggak ada salahnya teman-teman coba-coba berkenalan dengan NoSQL atau MongoDB. Kemudian berkenalan dengan Git, ini udah jelas penting banget ya. Teman-teman kalau misalkan nanti udah mulai mainan project di playlist selanjutnya, teman-teman sudah harus bisa Git, karena nanti hasil dari projectnya bisa teman-teman jadiin portfolio, dan lebih bagus lagi kalau misalkan portfolionya itu atau hasil codingannya disimpan di dalam Git. Kemudian coba integrasikan dengan DBMS. Ya, di playlist ini memang kita belum integrasikan dengan DBMS, karena yang sesuai aku bilang, aku mau bikin tutorialnya nggak terlalu rumit lah. Kemudian berkenalan dengan TypeScript. TypeScript itu sebenarnya 11-12 lah sama JavaScript. Bisa dibilang, ya kakak adik lah, mirip-mirip gitulah. Tapi TypeScript itu lebih disiplin, karena dia ketika membuat variabel, parameter, kemudian return type, itu harus dijelasin type-nya. Kalau nggak dideklarasikan type-nya, maka akan muncul error. Bahkan kodenya nggak mau jalan kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, karena aku sendiri juga belum pernah main TypeScript. Kemudian berkenalan dengan JavaScript ES6. ES6 itu singkatan dari ECMAScript, dan 6-nya itu adalah versinya dari ECMAScript itu. Jadi JavaScript itu juga tetap update ya. Dan major update-nya itu kalau tidak salah di tahun 2015 sama 2016, dan itu masih sangat-sangat relevan sampai sekarang. Silakan coba teman-teman kunjungin, dokumentasinya ada di deskripsi, tinggal teman-teman klik aja. Silakan teman-teman baca, dan coba implementasikan penulisan ECMAScript 6 di codingan teman-teman yang kemarin. Karena kalau misalkan teman-teman sudah paham terhadap perubahan ECMAScript, khususnya di versi 5 sama 6, pasti nanti codingannya akan agak sedikit berubah. Khususnya di bagian arrow function. Kalau untuk deklarasi variabel, kemarin kita udah menerapkan cons ya. Itu sebenarnya udah termasuk penulisan ECMAScript 6 kalau tidak salah. Karena biasanya zaman dulu kalau misalkan bikin variabel di JavaScript pasti menggunakan var. Karena kita menggunakan cons. Atau kadang-kadang kita juga menggunakan let. Karena kemarin pure permainan variabelnya tidak ada perubahan setelah dideklarasikan, makanya kenapa kemarin aku berani menggunakan cons.
Kemudian yang terakhir berkenalan dengan framework di backend JavaScript. Ya, seperti biasa lah ya. Teman-teman kan sudah mulai paham nih dasarnya ya. Tentu untuk latihan selanjutnya teman-teman harus berkenalan dengan framework. Karena nggak mungkin kita bakal selalu mainan secara vanilla atau manual kayak gini lah. Karena perusahaan atau tempat-tempat kerja atau bahkan di project yang teman-teman kerjain itu waktunya pasti sedikit banget dan mepet banget. Dengan adanya framework, teman-teman bisa lebih menghemat waktu, entah dari produktivitas menulis kode teman-teman ataupun mengembangkan aplikasi yang sedang teman-teman buat. Meskipun pada akhirnya tergantung dari keputusan project ya, bisa jadi nggak pakai framework sama sekali, itu juga ada kemungkinan seperti itu. Tapi nggak ada salahnya teman-teman berkenalan dengan framework backend JavaScript. Yang populer aja, nggak apa-apa. Ada Node.js, atau mungkin Express.js, Next.js, dan JS lainnya. Silakan teman-teman coba-cobain aja. Kan udah paham NPM juga, tinggal NPM install, nanti otomatis bakal ke-install semua. Dan sekaligus belajar membaca dokumentasi. Karena berkenan dengan framework, udah pasti teman-teman bakal baca dokumentasi seolah-olah itu kitab sucinya teman-teman. Ya, itu cuman analogi aja ya. Programmer itu harus bisa membaca dokumentasi ya, supaya nggak tersesat dalam proses pengembangannya atau menggunakan frameworknya. Jadi itu untuk kesimpulannya. Terima kasih banget buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa teman-teman pahami ya. Jangan cepat puas dulu dan terus belajar. Kita ketemu lagi di playlist yang lainnya.